Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Francis Julman Gulo dalam YouTube channel saya Rantoko, dan saya sapa kita semua dalam bahasa Nias. Yahoo, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini saya mau mencoba berbicara tentang pilkada, yaitu khususnya di Pulau Nias, yaitu di mana 4 kabupaten dan 1 kota media akan melakukan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Nah, jadi terdapat banyak informasi sana sini yang memunculkan seperti nada-nada provokator atau hoax atau merendahkan salah satu paslon atau berbicara kelemahan salah satu paslon ataupun dan banyak hal negatif lainnya. Sebenarnya kita boleh mengkritik setiap paslon, tapi marilah kita memberikan kritik yang bagus, yang bermanfaat, bukan malah memprovokasi satu dengan yang lainnya sehingga terjadi keributan. Karena selama ini saya melihat di media sosial, khususnya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, terlalu banyak informasi yang benar-benar sangat memprovokasi, bahkan mengintervensi pikiran kita, bahkan hati kita untuk harusnya memilih paslon ini. Akhirnya kita tidak jadi memilih oleh karena kita membaca bahkan melihat beberapa hal-hal yang menilai atau mengkritisi paslon kita tidak baik, paslon yang kita pilih tidak baik. Tapi hal ini di video kali ini saya tidak akan menjelaskan keberpihakan, tapi saya coba akan menengahi atau mencoba menjelaskan bagaimana menjadi pemilih cerdas untuk pilkada yang berkualitas di Pulau Nias. So, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas? Saksikan video ini dan check it out. Kita tahu pemilihan umum atau pemilu atau pilkada merupakan pesta demokrasi untuk semua rakyat atau untuk setiap daerah dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 itu pemilih atau pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ada anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, DPRD, dan kepala-kepala daerah yang lainnya yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan di video kali ini saya akan mencoba menengahi atau mencoba memberi saran serta menjelaskan bagaimana menjadi pemilih yang baik dan benar serta cerdas dalam hal ini untuk saudara-saudara kita dan masyarakat yang ada di Pulau Nias dalam pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 untuk pemilihan kepala daerah periode 2021 sampai dengan 2024. Ya, sebenarnya kita semua tahu bahwa dalam pilkada ini tersirat sebuah harapan dari masyarakat untuk kondisi kehidupan yang lebih baik. Dan lahirnya pemimpin yang amanah, adil, anti korupsi, dapat menciptakan kesejahteraan dan memberikan hidup yang layak kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, dan selama ini juga pandangan kita terhadap jalannya proses politik itu terlihat kotor dan jahat sekali. Ya, banyak politisi turun berkampanye menjanjikan keberpihakan kepada rakyat. Namun faktanya setelah mendapat kedudukan tersebut, jangankan janji-janji yang pernah ia utarakan kepada masyarakat selama kampanye, turun kepada daerah masyarakat kecil pun sangat enggan sekali. Ya, memang tidak semua politisi melakukan hal ini, tapi dari beberapa politisi yang melakukan hal-hal tersebut itu sangat mengintervensi hati maupun pikiran kita, sehingga sudut pandang kita terhadap proses politik ini sangat kotor dan jahat. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum kita menentukan hak pilih kita, sebelum kita memilih pemimpin kita. Itu pertama, telusuri rekam jejak, visi misi, dan prokernya. Nah, sebagai pemilih yang cerdas perlu ada kecermatan, bahkan perlu ada usaha untuk mencari rekam jejak dari paslon-paslon. Itu baik latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, keluarganya, atau bahkan karya-karya yang pernah ia buat. Kita perlu
Karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan kita nantinya. Kemudian bagaimana dengan visi misinya? Kita juga perlu telusuri visi misinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana ia memimpin? Ketiga, bagaimana dengan prokernya? Ya, kita perlu menelusuri juga prokernya. Apakah prokernya, program-program kerjanya realistis, dapat dilaksanakan, atau hanya akan menjadi sebuah imajinasi atau iming-iming? Yang kedua, untuk menjadi pemilih yang cerdas itu lawan money politik. Money politik itu, sering terjadi, sangat sering terjadi. Bahkan fenomena money politik ini sudah menjadi sesuatu yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Biasanya, without money politik, without money, saya tidak akan memilih kamu. Itu sangat benar-benar salah. Kita harus tahu, money politik adalah bentuk pengkhianatan kepada demokrasi, dan bentuk juga pelecehan terhadap masyarakat sebagai pemilih. So, mari kita lawan money politik. Terus kemudian tidak termakan hoax. Kenapa saya membuat video ini? Karena benar-benar ketika saya membaca beberapa forum-forum di Facebook yang saling merendahkan sesama paslon, bahkan masyarakat, warga ini sama warga ini, netizen yang satu, netizen B, netizen A, sama-sama adu argumen untuk mendukung salah paslon-paslon yang mereka pegang, sampai merendahkan satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi dari hasil adu argumen mereka saling merendahkan itu, itu media sosial. Media sosial adalah instrumen yang tanpa batas, apalagi Facebook, salah satu media sosial tanpa batas. Semua orang bisa memainkannya, bisa masuk dalam Facebook. Dan pada akhirnya, dari semua cerita, dari semua adu argumen, bahkan semua yang dilakukan, yang adu argumen tersebut itu akan dibaca oleh seluruh masyarakat, warga Indonesia, bahkan warga di mana semua daerah, setiap kabupaten akan membaca. Sehingga itu akan mengintervensi yang pertama ini pikiran, dan akan mempengaruhi hati, mengintervensi sangat, dan juga akan sangat memprovokasi. So, teman-teman, jangan termakan oleh hoax yang tersebar tentang paslon-paslon yang berkompetisi. Itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi, kita perlu menelusuri rekam jejaknya, visi misinya, dan program-program atau proker-prokernya, program kerjanya. Yang kedua, kita lawan atau fight dengan money politik. Ketiga adalah tidak termakan oleh hoax-hoax yang beredar di media sosial maupun dimanapun. Dan dari siapapun, jangan termakan oleh hoaxnya, apalagi jika itu bernada memprovokasi atau bahkan bernada merendahkan paslon yang lain, atau mempengaruhi kita. Dan terakhir adalah melihat lingkaran tim pemenangannya. Jadi sebagai pemilih yang cerdas dan cermat, kita tidak hanya melihat secara objektif calon siapa-siapa aja paslon yang berkompetisi, tapi kita juga perlu melihat siapa saja yang berada di sekeliling paslon tersebut atau menjadi tim pemenangannya. Karena tim pemenangannya ini akan sangat dekat dalam lingkaran elit kekuasaannya, dan bahkan bisa menjadi pembisik pemimpin yang terpilih ketika pemimpin tersebut mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. Jadi pilihlah kandidat yang terbaik dan yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, dekat dengan rakyat atau warga-warga kecil, masyarakat kecil, dan juga berani berbicara dalam kebenaran. Dan dalam hal ini untuk masyarakat Pulau Nias, khususnya Nias Selatan, mari kita menjadi pemilih yang baik, karena juga akan menghasilkan pemimpin yang jujur, cerdas, amanah, dan adil. Ingat, semakin tinggi kualitas pilkada nanti di tanggal 9 Desember 2020, maka semakin tinggi pula kualitas pemimpin yang terpilih. Ingat, Pulau Nias Selatan, setiap kabupaten, masa depannya ada di tangan kita sebagai pemilih. So, jadilah pemilih yang baik dan cerdas.
Demikianlah bisa saya sharingkan untuk kita semua, terutama untuk daerah-daerah yang melakukan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan dalam kata maupun pengucapan, saya mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Jadi kembali saya sapa kita semua, Yahoo, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang jangan lupa subscribe, share, and comment below, dan juga like untuk mendukung saya untuk memberikan video-video berkualitas berikutnya. See you.